Adik-adik, masih di kesetimbangan kimia, kita akan belajar mengenai kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke, ada apa? Apa maksudnya kesetimbangan homogen? Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Misalkan kalau gas-gas semua fasanya, kalau larutan-larutan semua. Sedangkan kesetimbangan heterogen itu adalah sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Pada kesetimbangan heterogen, untuk reaksi antara gas dan padat atau larutan, harga tetapan kesetimbangan hanya ditentukan oleh konsentrasi gas. Jadi kalau ada gas dan padatan atau gas dan larutan, maka harga tetapan kesetimbangan hanya ditentukan oleh konsentrasi gas saja. Sedangkan untuk reaksi antara larutan dan padatan, nilai tetapan kesetimbangan ditentukan oleh konsentrasi larutannya. Oke, kenapa bisa seperti itu? Seperti yang adik-adik ketahui, kalau fasanya itu adalah padat dan cair. Jadi pada fasa padat dan cair, konsentrasi zat tidak berubah. Jadi konsentrasi zatnya tidak berubah. Loh, kenapa konsentrasi zatnya tidak berubah? Jadi begini, walaupun jumlahnya berkurang akibat bereaksi, jika massa dikurangi maka volumenya juga berkurang. Jadi walaupun pada fasa padat dan cair itu jumlah zatnya berkurang akibat bereaksi, kalau massanya berkurang, ternyata volumenya juga akan berkurang, adik-adik. Akibatnya konsentrasi molarnya tidak berubah. Sehingga nanti konsentrasi molarnya tidak berubah. Nah, berbeda kalau pada fasa larutan. Pada fasa larutan, jumlah zat yang terlarut atau volume pelarutnya berkurang, maka konsentrasinya akan berubah. Jika jumlah zat terlarut atau volume pelarutnya berkurang, maka konsentrasinya akan berubah. Oke, sudah jelas ya kalau larutan konsentrasinya berubah, makanya pada fasa larutan masih dimasukkan pada kesetimbangan heterogen. Namun kalau untuk gas, kenapa fasa gas juga masih dimasukkan? Karena kalau begini adik-adik, kalau kakak gambarkan, ini adalah tempat wadahnya, ini adalah gas. Jadi oke. Nah, kemolaran gas itu tergantung pada volume wadahnya. Jadi ketika bereaksi, jumlah zat dari gasnya kan berkurang, tetapi volumenya tetap. Oleh karena itu pasti konsentrasinya juga akan berubah. Sehingga kesetimbangan heterogen hanya dipengaruhi oleh fasa larutan dan gas saja, sedangkan fasa padat dan cairnya tidak berpengaruh. Oke, ini misalkan contohnya. Pada penguapan CCl4 membentuk kesetimbangan menurut persamaan reaksi berikut. Kemudian kalian disuruh menuliskan tetapan kesetimbangannya. Nanti Kc sama dengan, kalau kalian lihat ini kan fasanya liquid, yang ini adalah fasanya gas, berarti yang dimasukkan adalah yang hanya pada fasanya gasnya saja. Jadi Kc sama dengan konsentrasi CCl4 saja, pangkat koefisiennya 1. Untuk soal yang lain, jika silika gel digunakan untuk mengikat air di udara dan membentuk kesetimbangan menurut persamaan reaksi berikut, tuliskan tetapan kesetimbangannya. Jika adik-adik disuruh menuliskan tetapan kesetimbangannya, maka nanti Kc kan sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi pangkat koefisien. Karena ini produknya adalah padat, ini padat, berarti yang dimasukkan kan hanya ini saja. Jadi ini dianggap 1 per konsentrasi H2O, pangkatkan koefisiennya adalah N. Oke, itu mengenai tetapan kesetimbangan homogen dan heterogen. Selamat berlatih adik-adik.